Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat-sehat semua? Sehat. Sehat ya. Oke, Rehan maju ke depan, pimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rehan. Siapa yang sudah hadir hari ini? Oh, sepertinya hadir semua ya. Oke, sip, mantap. Ya, untuk kesempatan kali ini kita masih membahas atau masih melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat apa materi kita sebelumnya? Yaitu tentang lingkungan ya. Lingkungan. Oke, masih ingat apa yang dimaksud dengan lingkungan? Tempat tinggal, Pak. Ya? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Sumita? Oh, Iit. Mohon maaf, keliru ya. Iit, masih ingat lingkungan? Lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup. Lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup. Rifah, betulkah yang disampaikan oleh temannya tadi? Tempat tinggal makhluk hidup. Apakah betul? Betul, betul ya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, lingkungan itu adalah sebuah wadah ya. Wadah tempat berlangsungnya kehidupan. Ada yang benda mati dan ada benda yang hidup. Kita makhluk hidup atau benda mati? Hidup. Nah, makanya itu nanti kita sebagai makhluk hidup disebut dengan komponen biotik atau abiotik? Kalau makhluk hidup apa? Biotik. Kalau benda mati berarti abiotik ya. Nah, itu adalah definisi dari lingkungan. Ada dua ya. Komponen biotik berarti makhluk hidup, komponen abiotik berarti benda mati ya. Jadi harus diingat. Makanya dari suatu lingkungan itu selalu ada dua komponen itu tadi. Benda mati dan benda hidup. Nah, kalau benda mati secara otomatis seperti di dalam kelas ini bisa dikatakan sebagai lingkungan kelas 10. Kelas 10 apa? DKV. Ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini masih menyambung pada pertemuan sebelumnya ya. Apakah yang kita maksud? Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan materi. Apa itu zat, apa itu klasifikasi. Ya. Coba kakak yang paling cantik di belakang. Siapa namanya, Kak? Siapa? Tidak dengar saya, siapa? Ina. Oh, Tina. Kalau saya sebut dengan zat, apa yang kamu ketahui? Atau terlintas di pikiranmu apa yang dimaksud dengan zat? Kak, siapa namanya? Siapa? Salvia. Kak Salvia. Apa yang maksud dengan zat? Atau yang kalian ketahui tentang zat? Apa? Tidak tahu. Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Ya. Abang Rehan? Segala sesuatu yang memiliki massa atau ruang. Segala sesuatu yang memiliki massa atau ruang. Jadi, zat kata kuncinya mempunyai massa dan menempati ruang. Menempati ruang itu disebut dengan volume, ya. Ya, jadi kata kunci zat itu harus ada dua, massa dengan volume. Massa berarti berat atau kita analogikan dengan kehidupan sehari itu adalah berat. Tapi massa itu berbeda dengan berat ya, berbeda. Apa bedanya? Kalau berat pasti bergantung pada gaya gravitasi. Kalau massa tidak ya. Nah, seperti analoginya kalau kita mengangkat batu di dalam air dengan di luar air. Mana yang lebih ringan? Di dalam sungai atau di luar sungai? Pernah mandi sungai kan? Pernah. Ada yang tidak bisa berenang di sini? Saya jelek-jelek ini bisa berenang. Nah, ya. Walaupun badannya sudah sebesar ini, tapi masih bisa berenang. Ya, kalau tenggelam
Itu dah harapan terakhir ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, massa dengan volume itu adalah zat. Nah, zat itu sama dengan materi. Materi itu adalah zat. Zat itu adalah materi. Jadi perlu ditanamkan konsepnya, materi itu sama dengan zat. Zat itu adalah materi. Nah, yang berikutnya, klasifikasi. Kelas ya. Seperti di sekolah kita, ada berapa kelasnya? Banyak kan? Nah, kenapa harus dikelas-kelaskan? Ada yang jurusan otomotif, ada jurusan pertanian, ada jurusan komputer. Nah, kelas ini jurusan DKP, komputernya. Nah, kenapa harus dikelaskan? Kenapa tidak dijadikan satu? Menyesuaikan apa? Ya, Irwan apa? Menyesuaikan berdasarkan ciri-ciri perbedaan dan persamaan. Menyesuaikan berdasarkan apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri atau karakteristik. Karakteristik atau tujuan, ya. Kita yang ada di kelas ini pasti memiliki satu tujuan. Kalau berbeda tujuannya pasti jurusan yang lain, ya. Nah, jurusan otomotif sudah pasti tujuannya nanti bengkel, ya. Jurusan pengelasan sudah pasti jurusannya nanti arahnya ke las. Nah, kenapa harus dikelaskan? Karena tujuan dan karakternya berbeda, ya. Itu dia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada quotes atau istilahnya kata penyemangat hari ini. Apa kata penyemangatnya? Bisa dibaca di sini ya. Belajar itu seperti naik sepeda. Ada yang tidak bisa naik sepeda di sini? Bisa. Ada, belum tentu semua bisa naik sepeda ya. Tapi mayoritas kita pasti bisa naik sepeda. Ya, belajar itu seperti naik sepeda. Kita tidak akan benar-benar jatuh jika kita tidak berhenti mengayuh. Artinya apa? Ya, selama kita belajar naik sepeda itu sudah pasti akan mengalami jatuh. Nah, demikian juga kita belajar. Ya, kita belajar pun sama. Ya, kita belajar pun sama. Tidak akan pernah langsung berhasil. Akan mengalami kegagalan pada tahap-tahap tertentu. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola kegagalan itu. Apakah kita berhenti, udah, nggak mau belajar lagi, atau terus melanjutkan. Makanya sini kita tidak berhenti mengayuh. Berarti kita tidak boleh berhenti untuk belajar, ya. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini 1, 2, 3, dan 4. Bisa kita lihat di sini, dapat menguraikan materi dari wujudnya. Terus yang kedua, menyeleksi materi berdasarkan karakteristik seperti yang disampaikan Irfan tadi, ciri-cirinya. Terus yang kedua, yang berikutnya, ketiga, melakukan presentasi, ya. Jadi nanti kita berdasarkan kelompok maju ke depan presentasi dengan baik dan benar, ya. Terus yang terakhir keempat, presentasi karakteristik zat mengenai unsur senyawa dan campuran. Jadi perlu diperhatikan tujuan kita ada 4. Sebenarnya ini satu tujuan saja tentang unsur, senyawa, dan campuran. Tapi akan kita bedakan untuk melalui tahap-tahap untuk mudah memahaminya. Oke. Ya. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang orientasi pada masalah terlebih dahulu. Apa masalah kita pada hari ini? Kita bisa lihat nanti di sini permasalahannya. Disimak baik-baik ya. Kalau tidak baik, tidak usah disimak. Gimana sih katanya? Disimak baik-baik. Kalau tidak disimak, tidak baik. Betulkah kata-kata itu? Salah, kalian pun betul-betul aja. Tenang, tidak usah tegang, santai ya. Kalian ini takut benar. Tidak pas saya marah. Hari ini tidak saya berani marah. Kameranya online, masalahnya. Tenang ya. Kalau kameranya dah online dah marah saya dah kalian nih.
Saya suka marah kan? Ya. Enggak katanya. Oke, sekarang perhatikan video berikut ini ya. Perhatikan dengan seksama. Terus nanti apa yang harus kita lakukan ya. Kenapa Kak? Nggak usah tegang ya. Jelas videonya? Tulisannya ya. Ya, silahkan diperhatikan. Berwarna pucat Bapak Ibu, berwarna kuning pucat, jadi tidak hijau. Nah, ini adalah Warna apa ini? tanda-tanda daripada tanaman Sawit. kelapa sawit yang kekurangan unsur hara. Warna apa daunnya? Enggak biru kah? Bagaimana kondisinya? Kekurangan semua unsur Warnanya hara warna seperti ini sahabat. Saya kuning menyarankan hijau. sahabat jangan dulu memikirkan tentang bagaimana sawit ini berbuah. Namun yang sahabat harus pikirkan adalah bagaimana membuat tumbuhan sawit ini pertumbuhan vegetatifnya dulu bisa subur. Sama enggak prosesnya? Sama. Apa yang sama? Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi sawit, betul. wabarakatuh. Terus? Salam bahagia. Sama-sama Di channel ini. warna daunnya kuning. Kabarnya hari ini tentunya ini akan menjadi hari yang paling Nah, kalau yang ini warnanya apa? Coklat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat Nah, seperti kalian kan enggak makan. Nah, beginilah ya. yang ada di sini. Kita bisa Udah makan belum? amati Nah, kondisi ada yang di udah, sini. ada yang belum. Apakah kondisinya baik atau tidak? Iya. Tentu saja kondisi yang ada ini Tidak. sangat-sangat tidak baik. Apa? Karena dilihat dari ciri-cirinya, ya, daunnya tidak hijau, batang sawit yang ada kurus. Secara kasat mata pun kita dapat melihat bahwa kondisi sawit ini dikatakan tidak sehat. Sehingga kondisinya bagaimana? Tidak sehat. Memprihatinkan. Ya, kurang makanan. Ya. Nah, alternatif solusi yang dapat diberikan pada sawit dengan kondisi tersebut adalah pemberian pupuk yang benar. Karena kalau salah perlakuan pupuknya, maka secara otomatis akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, pupuk itu terdiri atas dua jenis ya, pupuk alami dan pupuk buatan. Nah, salah satu di sini, ini tidak di endorse, ya, tidak ada dibayar, tapi kebetulan di sini saya ambil contoh salah satu pupuk yang ada di pasar. Ya. Nah, seperti apa pupuk NPK 16 Pak Tani ini? Langsung saja kita coba bahas ya sobat. Di sini maksud dari 16 ini adalah kandungan NPK-nya, yaitu nitrogennya 16, fosfatnya 16 dan kaliumnya 16. Pupuk NPK 16 ini juga biasa disebut pupuk NPK seimbang ya sobat, karena kandungan NPK-nya seimbang yaitu 16, 16 dan 16. Dan pupuk ini adalah pupuk impor ya sobat ya, pupuk dari Rusia ini. Nah, kita coba lihat dulu apa saja komposisi dari pupuk NPK 16 Pak Tani ini. Yang pertama ada nitrogen, yaitu N-nya 16 dan juga fosfatnya 16, kaliumnya 16%. Seperti yang saya bilang tadi, maksud dari NPK ini adalah kandungan dari nitrogen, fosfat dan kaliumnya. Selain dari NPK tersebut, ada juga unsur hara tambahan, yaitu magnesiumnya 1%, kalsiumnya 5,15%, ada sulfurnya 0,09%, nitratnya 7%, boron 99 ppm, zinknya 60 ppm, kopernya 60 ppm, dan mangannya 55 ppm.
Oke. Sampai di sini ya. Nah, bisa diperhatikan komposisi dari pupuk itu tadi. Dengan apa? Dengan kondisi sawit yang keadaannya seperti yang sudah pada video tadi. Nah, artinya kita harus dapat menyelesaikan permasalahan tadi, ya. Dengan apa? Dengan pemberian pupuk. Nah, pemberian pupuk tadi seperti yang sudah disampaikan di video, pupuk itu terdiri atas dua, ya. Pupuk alami dan pupuk buatan. Nah, supaya kita dapat mengatasi kelangkaan pupuk itu tadi, nah, kita bisa membuat pupuk itu tadi dengan asumsi kita harus bisa mengklasifikasikan dulu dari komposisi yang ada. Nitrogen itu apa? Fosfat itu apa? Kalium itu apa? Magnesium itu apa? Termasuk unsur kah? Senyawa kah? Atau campuran kah? Seperti pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Dah. Oke, sekarang silahkan bentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang. Ya, silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya, dibalik, diputar ya. Diatur. Ini ngadap ke sana, mejanya digeser. Ya. Dah. Diputar saja mejanya. Saya gimana, Pak? Ya. Saya di mana? Di situ enggak apa-apa. Ongki sini. Oh, di sini. Ah, kamu ini ini berapa? Bertiga. Kalian berapa? Berdua. Ah, itu. Ah, ke situ jawaban. Enggak apa-apa. Geser. Diputar. Ini mana kelompoknya? Ini mana? Diputar ya, diputar. Ya? Ya, enggak apa-apa, berlima. Karena ada yang kurang satunya. Ini diputar, Kak? Diputar. Dah, diputar semua. Saya bagikan lembar kerja ya. Apa? Ruang tos apa? Rehan. Ada yang mencari. Ini kemana? Dijadikan situ. Sini geser lah biar jelas. Nah, mundur sedikit Kak. Nah, kelompoknya. Geser lah Kak. Kayak menjauh benar kamu. Nah, ya. Sudah dapat semua? Pindah sini aja kalian. Pindah sini. Sini saja. Enggak apa-apa. Kursinya taruh sini. Tiga ya. Tuh kursinya ambil tuh. Ya. Dari depan, Farel, enggak apa-apa. Dari depan tuh. Sini ya, depan sini, Pak. Enggak apa-apa. Tarik aja sini. Nah. Oke, udah. Kita pada bagian yang pertama ya. Pada bagian yang pertama, pada lembar yang pertama ini, silakan diisi nama anggota kelompoknya ya. Namanya siapa, terus moto kelompoknya apa, cita-citanya apa ya. Silakan diisi ya. Mana kalian ini tidak ada pulpen? Ya, tanggal hari ini.
Ya. Ada pulpen? Aduh, kalian nih. Coba cari dulu pulpennya. Satu ya pulpen saya bawa nih. Bergabung di situ ya. Jauh Pak. Yo, ngapa Jeng? Ya? Ya, moto kelompok kalian apa? Atau visi misinya apa? Cita-citanya begitu ya? Tanggal hari ini ya? Dikerjakan, waktunya saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengisi lembar itu tadi. Sampai halaman keempat ya. Sampai halaman keempat. Nah, sampai halaman ini. Sampai halaman ini ya. Halaman terakhir itu belakangan, sesi berikutnya. Ya, isi saja yang bisa diisi. Yang tidak bisa diisi sudah. Nih, itu tambahan. Ini untuk tambahan. Siapa tahu HP-nya bermasalah. Boleh dibaca. Bentar. Ya? Udah ada pulpen? Boleh ke atas Kang ambilnya? Boleh. Satu orang ya? Satu orang. Pak, 2 orang Oh, boleh. Pak? 2 orang. Boleh, ya. Ya. Nah nih, oke satu tuh. Sepuluh menit ya. Saya mau nilai dikit ya, sambil disorot ini penilaian saya. Nulis nilai ini kan. Ya. Oke.
Ya. Ya. Motor Moto kayak kata-kata gitu, Pak. quotes gitu. Ah. Kalau cita-citanya masing-masing kelompok atau semuanya? Sendiri-sendiri lah, emang sama cita-citanya. Sendiri-sendiri apa ya? Ya. Tinggal kalian tiga. Masing-masing kan beda-beda. Emang cita-citanya tuh kan biasanya pasti berbeda kan? Nah, siapa tahu udah janjian cita-citanya. Nanti pun saya lihat, Pak. Kan sama saja, kan begitu. Masa enggak punya cita-cita? Silahkan dibuka HP-nya, tidak dilarang ya. Kalau sekiranya agak bingung, kalian kan suka nanya, oke Google. Masa nanya Google cita-citanya? Ah, cita-citamu apa? Ah, nah inilah kalian nih. Kan beda-beda. Cita-cita kan kamu dengan dia kan tidak. Enggak apa-apa. Ya. Ya, masing-masing kelompok. Pak, kalau untuk Ya. macam ini untuk pengangguran. Hmm? Ya, itu aja kami dengan pengangguran. Pengangguran. Benar-benar terkabul sama Tuhan nanti baru tahu kamu. Dah sampai mana? Sampai sini. Sininya di mana? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Misal batu, ngapa kalian pilih padat? Kenapa? Kan pasti ada sebabnya. Nah, berarti tulis keras gitu. Seperti Rifa. Kamu bisa kenal Rifa? Apa ciri-cirinya? Matanya 2, kan? Hidungnya 1, mulutnya 1. Nah, itu yang ciri-ciri. Udah sampai mana? Coba dibuka. Tinggal dicentang aja tuh. Centang saja. Merapatlah aja. Kayak musuhan aja. Lagi gak kalian berdua nih? Hah? Enggak kan? Lima menit lagi. Ya, kenapa Sapitri? Kalau isi asal-asal enggak apa-apa. Janganlah. Kamu harga nih, Pak. Enggak, ini saja kan ini nih. Nih, garam dapur. Kan tulis di Google kan gampang. Kalian kan jago Google. Rumus garam. Selesai baru. Kalau unsur nanti tinggal centang. Kalau dia senyawa centang. Apa? Garam NaCl. Tulis aja NaCl. Ciri-ciri. Ini enggak nih. Kenapa? Ini kan disuruh sebutin ciri-ciri. Alasan, misal kamu bilang kan batu ngapa bisa kalian sebut padat? Karena kertas. Hah? Keras. Keras. Ini udah. Maksudnya tinggal cari yang cair loh, Pak. Oh, yang cair. Tinggal dilihat nih, ngapa kalian milih air ini disebut cair? Kenapa? Karena cair.
Ya karena cair. Tulis karena cair. Gitu saja alasannya. Nah, kan begitu. Seperti nih, Farel, ciri-cirinya apa? Padat. Wah, kok cirinya padat? Kamu bisa kenal Farel, ciri-cirinya apa? Matanya kecil. Matanya kecil. Badannya kecil. Kenapa enggak kamu bilang ini Irfan? Kan sudah bisa membedakan, ada ciri-cirinya, kan gitu. Gitu. Kenapa, Ongki? Nggak usah melamun. Nah, ya. Udah sampai mana? Tinggal centang ya nih. Batu itu apa? Padat. Udah langsung. Senggol dong. Apanya disenggol? Senggol dong. Sekarang ada. Oli cair kan? Oli sana. Cair. Terus apa lagi? Lihat kan? Ini nyata cair. Ini presentasinya kan? Air cair. Tabung gas. Gas. Ini kan? Ini nanti dibaca ke depan nggak? Kentut gas. Kentut gas. Enggak, bukan yang itu. Sirup cair. TV padat. O2 apa? Gas O2. O2 itu oksigen. Nah, begitu. Nah, ciri-cirinya apa? Mengapa kalian bisa bilang batu itu padat? Karena batu itu keras. Nah, berarti tulis keras gitu. Karena batu itu keras. Dekat benar, Irfan. Malah bapak nih orang fokus bapak. Iya, nggak usah dekat-dekat gitu. Di sini. Ini kan bisa nih tuh. Situ sudah ada kan? Nah, tinggal disalin aja. Ajeng. Mari merapat ya. Jangan biarkan semuanya dah sampai halaman 4? Belum. Ya. Ya, boleh. Kan dari sini kan ada nih. Nih. Ya. Ya. Nah, kalau unsur berarti dia satu, kok dia senyawa, dua lebih dari satu, campuran berarti gabungan dari unsur dan senyawa gitu. Tiga menit lagi sampai halaman itu ya, halaman ke 4, sampai halaman keempat.
komposisinya ini kan, kalau komponen unsur berarti 1, senyawa berarti Lebih dari satu. ya berarti 1, campuran nah, bukan diisi. Nah, diisi berdasarkan komponen penyusunnya. Unsur itu 1 saja, 1 jenis, senyawa 2 jenis, nah lebih dari 1, campuran berarti apa tuh, heterogen, banyak gitu. Udah tulis. Kok bingung? Udah sampai situ kah? Komposisinya senyawa. Campuran. Berdasarkan bahan ajar itu kan, nah itu unsur itu kan bisa dilihat di situ. Nah, unsur kan cuma 1, senyawa berarti lebih dari 1, campuran berarti iya kan begitu. Nah, berdasarkan kamu terus terbentuk dari, kalau unsur itu kan berdiri sendiri, senyawa berarti dari unsur, kalau campuran berarti dari senyawa plus unsur. Nah gitu, udah gitu aja. Jawabannya ini. Jawabannya kayak mana? Ya kayak gitulah tadi. Oh, Oh, katanya. oke, unsur. Tambah ini tambah itu. Ya. Seperti yang ada di situ tuh, kan bisa dilihat di situ. Komponen penyusunnya, unsur itu komponen penyusunnya berapa? 1 kan? Ah, berarti 1. Senyawa komponen penyusunnya berapa? Ah, berarti lebih dari 1. Nah, kalau terbentuk dari unsur kan berdiri sendiri. Kalau senyawa berarti dari unsur. Kalau campuran berarti dari unsur dengan senyawa. Begitu. Ada yang sudah selesai? Oke, sudah? Nah, untuk bagian lembar yang terakhir, ketua kelompoknya silahkan maju ke depan. Ketua kelompoknya, 1 orang maju ke depan, masing-masing kelompok, ketua kelompoknya. Nah, ini ambil 1, itu ambil 2. Ya, ambil 1, ambil 1. Ambil 1. Sebrebut. Ambil 1. Oke. Spidolnya jangan lupa. Spidolnya diambil 1. Dah semua? Oke, untuk bagian yang halaman terakhir ya. Halaman terakhir itu silahkan kalian salin di kertas karton. Ya. Halaman terakhir. Halaman yang terakhir. Halaman yang ini tadi. Ya, halaman yang terakhir ini. Ini. Yang ini tadi. Halaman terakhir. Yang
Apa tadi? LKPD. Yang bagian yang terakhir ya, yang ini. Nah, yang ini, tabel ini, ya, tabel ini, silahkan kalian salin tabelnya di kertas karton. Nah, jadi yang kita presentasikan adalah sesuai dari video yang pada awal tadi, ya. Nah, ya, silahkan dibuat di kertas karton itu tadi. Nah, komposisinya bisa dilihat di situ ya. Komposisinya sesuaikan yang ada di situ. Nitrogen silahkan disalin di apa? Di kertas kartonnya untuk kita presentasi ke depan nanti, ya. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Silahkan dilanjutkan. Ya. Ini tinggal ditulis saja. Ini apa? Nitrogen. Sini. Berarti kan komponen pupuk kan? Di sini apa? Pertama. Nitrogen kan? Nah, nitrogen. Ini rumus molekulnya berarti N. Nah, terus apa? Fosfat. Lambangnya apa tuh? Rumus molekul tuh lambangnya P2O5. Hah? Enggak, nanti yang bagian pertama nih. Nitrogen ini termasuk apa? Unsur kah? Senyawa kah? Atau campuran? Kan centang. Nah. Sip. Yang ini, nih susu termasuk mana? Ini kah? Ini kah? Ini. Nah. Susu di misalnya di sini. Ya. Susu tuh nggak bisa Ya. Boleh? Atau mau ke bawah saja pun enggak apa-apa gitu. Enggak bawa itu barang. Pakai itu, pakai spidol tadi udah kasihkan. Ya, yang mana? Udah belum? Disalin? Belum Pak, nanti lagi nunggu. Nunggu apa? Udah selesai. Selesaikanlah. Waktu kita tidak banyak ya. Oh, makanya jangan pakai kartu tri. Telkomsel lancar-lancar saja. Apa? Nanti spidol bisa. Boleh sana tuh, bisa dah. Di lembar terakhir ya. Ya. Apa? Salin nih semua ini. Ini ya tabelnya. Enggak lah.
nanti kesimpulannya apa gitu. Ya. Bagian atasnya nomor 1. Iya. Ini kan ada kolomnya sampai 12 nih, ada 12 nih. Ini sama ini. Nih. Ini nitrogen, rumus molekulnya apa gitu. Enggak pakai tabel pun enggak apa-apa, ke bawah aja, enggak apa-apa. Ya udah. Ngomongnya Pak, dan lanjur dibuang. Kan bebas. Yang penting nanti maju. Ya? Dibuat apa? Bercentak. Nah, nantilah anak ambil. Ayo pulang. Jadi kalau ini kan benda-benda ada padan gitu. Kalau itu sih Susah kalau ini. Oh, asapnya pengganggu kan. Mengganggu gak asap tuh? Enggak lah. Tadi jam berapa mulainya? 9.14. Apa? Dibuatlah tabelnya. Disalin ke sini. Tabel yang mana? Yang belakang. Oh, sabar. Berarti air gula itu. Saya tidak tahu sandinya apa nih. Nah, ini pun putus. Aku meninggal LGBT. LGBT nak pala Pak. Warna-warni. LGBT nak pala. LGBT apa? Warna-warni. Oh, warna-warni. Kalian warna-warni, kawannya enggak? Tak apa, kami beda sendiri. Oh, gitu. Kami kan punya kreasi. Oh, gitu. Kreatif Pak. Kreatif dan inovatif. Nah, Ini lalu lain, dikerjakanlah dulu. Ini Ya. kerjanya. Tadi saya dah ngerjain nih Pak, kita centangnya. Apanya? Gimana nih? Nih, ini apa nih? Nah, susu ini termasuk mana? Ini kah ini? Centang. Enggak dimasukkan lah. Kan sini ada nih. Mengelompokkan zat ke dalam campuran homogen, heterogen, koloid. Susu itu termasuk mana? Susu itu termasuk campuran? Lalu lain. Oh, kalau saya jadi bapak tuh saya pukul. Nggak boleh pukul-pukul tuh. Terus apa lagi nih? Minyak. Minyak dengan air. Minyak dengan air menyatu enggak? Enggak. Berarti? Berarti? Kalau enggak tahu. Homogen itu kan artinya sama, kan? Nah, kalau heterogen berarti berbeda. Nah, misal ini kan campuran heterogen kan ada dua, koloid dengan suspensi kasar. Suspensi kasar tuh ada campuran, terus ada misal yang ini nih, kalian kasih air dikasih batu. Nah, air kasih batu apa yang terjadi? Bisa larut enggak? Air dicampur dengan batu, diaduk.
Nah, kalau enggak berarti masuk di sini. Nah, kalau susu kan sama kan? Air kalian kasihkan ke susu. Diaduk. Apa warnanya? Bukan, coklat. Karena susunya susu coklat, bukan susu putih. Bukan susu kan bisa diturunkan ke sini Kak, Pak? Nanti. bukan diturunkan, ditulis. Ya ditulis, macam mana nulisnya? Susu tok gitu Kak. Iya, susu itu masuk mana? Ini kayak ini gitu. Terus lah Rehan. Nah, selesai yang terakhir. Tabel yang terakhir ya. Ya. Wis ya lah. Masa mau datang? Ayo berdua. Jangan ditahan-tahan. Jadi janganlah beda kamera, ada bicara gitu. Enggak, kan nanti dia yang motongnya. Yang mana? Fosfat. P2O5. Ya. Tiga kalium. Dah, tinggal disalin. Pak, Ya. yang ini disalin Pak. Yang ini. Tabel terakhir. Nah, ini kan. Nitrogen. Tulis ini nitrogen. Rumus molekulnya apa tuh? Tengok tuh. N kan? Nah, N. Terus fosfat, ini apa? Nah, setelah itu termasuk apakah dia? Unsur kah, senyawa kah, atau campuran? Nah. Kalium nggak Pak? Ya, kalium. Kalium. Dah. Pak, kalau Yang mana? yang ini di sini tuh Pak. Ya. Langsung aja gini, enggak apa-apa.
Ini dulu dikerjakan yang ini. Ah. Oh, magnesium. Magnesium. Nah, ini ditulis tuh. Tuh kan bisa lihat nih, nitrogen. Tulis nitrogen. Rumus molekulnya berarti yang ini. Nih ya. Fosfat, kalium, nitrogen. Itu apa tuh lambangnya? Apa lambang nitrogen tuh? Ini nih, apa lambangnya? Apa lambangnya? Apa lambangnya? N. Nah, tulis N. Nah, gitu. Ini termasuk apa? Unsur kah, senyawa kah, campuran? N tuh unsur. Apa? B12. Ini kan ada sini 12 nya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, 11. Nah, ya udah 11 lah. Dah siap? Kalau sudah, kita presentasi ke depan. Ya? Ya cek lah. Pastikan semuanya selesai dulu ya. Yang di kertas kartonnya. Nggak jelas kah? Ya, silakan. Masih kurang jelas? Ada berapa situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11. Apa? Mas-masan. Ya. Ya, silakan. Yang mau ke WC? Ya, yang dalam kurung itu. Di situ kan sudah terlihat ya, nitrogen berarti N. Fosfat berarti P2O5. Ya? Nantilah nunggu kawannya, ya. Gantian. WC-nya ada di sebelah sana, di belakang. Nah, belakang situ. Samping.
CU. Dengan MN. Chopper. Mangan. Nah, tadi ciri-ciri unsur apa? Kalau dia satu kan? Nah, berarti dia unsur. Kalau dia lebih dari satu berarti, nah, udah kan gitu. Kan bisa dilihat nih. Dari sini kan bisa. Nih, ini satu, ini dua. Nah, tinggal dicentang saja. Ini berapa nih? Ini kan ini sendiri. Ini lebih dari satu kan dua. Ini juga dua. Nah, kan gitu. Ini kan tinggal dilanjut ya nih. Nih. Ini termasuk apa nih? Pak, masih Kalau dia lebih dari satu berarti kan gitu. Kok ini cuma satu berarti dia unsur. Ini cuma satu unsur. Au. Dah nih apa enggak dilanjutkan? Ustaz lagi sinyal nih Pak. Kan tinggal dilanjut nih sesuai dengan ciri-ciri yang kalian buat tadi. Kalau dia lebih dari satu, kalau dia satu, kalau ini satu berarti, kan gitu Jok. Bisa tidak bisa memahaminya? Terus. Ini kan lebih dari satu. Ini kan satu. Kayak gitu. Gimana nih Pak di X ini ya Pak? Ya, boleh. Udah belum? Unsur. Tinggal disalin lah. Nah, nih kan tinggal dilanjut nih. N. Tadi. Kalau unsur kan berarti berapa? Satu. Udah. Mana yang satu? Nih. Yang tidak ada kawannya kan? Berarti dia unsur. Sisanya senyawa kan gitu. Iya. Centang. Ini yang kalau kayak 2 butir 3 butir tuh Berarti masuk ke senyawa. gitu. Ini yang banyak nih campur. Semuanya nih jadi satu nih, jadilah campur nih. Kok udah jadi wadah kayak gini jadinya campur. Paham enggak maksudnya? Kalau udah dalam kantong plastik nih, baru nanti campuran. Nah, kalau udah yang kayak gini nih, enggak unsur ya senyawa kan gitu. Sudah. Iya. Lanjut. Pak, Ya. ini Kakak. Ya. Kapan? Hari guru itu kan? Oh, hari guru. Saya tahu kalian bikin kue, makanya saya enggak datang. Jahat. Saya ke Sanggau. Bikin surat narkoba. Kalium padat. Oke, dah semua? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya iyalah. Kalau dia nanti udah masuk ke dalam plastiknya tadi yang dijual, itu baru campuran. Berarti benar enggak apa-apa gitu.
zinc. Kan tulisannya ya cuma satu, zinc. ZN. Iya. Kecuali lebih dari satu. Nah, itu baru. Ya kan bisa dilihat situ. Nah, itu lambangnya cuma satu kan? C dengan U aja kan? Nah, berarti dia unsur. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Kan sudah kalian belajarnya. Tinggal diulang lagi, Pak. Dah? Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian presentasi. Ya. Semuanya udah? Kalau sudah, tidak ada yang melanjutkan pekerjaannya? Oh, mau ke WC? Silakan. Ada lagi yang mau ke WC? Ya, silakan. Di belakang sana tuh ada WC. Di samping situ. Nih. Itu empat tahan apa deh? Hah? Mana? Mana nih itu empat. Enggak tahu. Ini 3 pas nih. Punya ini sendiri. Terakhir. Mangan tuh makan. Dah semua? Pastikan kertas kartonnya sudah terisi. Iya, WC, silakan. Ya. Ya. Ya, belakang aja. Di sampingnya enggak cukup kah? Di sebelahnya. Bisa, di bawahnya itu kan masih bisa. Iya. Ya. Simpulan apa yang kalian dapat simpulkan? Di sini tulis, di sini tulis. Simpulan dari pupuk. Ya. Simpulan dari pupuk. Apa kesimpulan dari pupuk? Pupuk itu gabungan dari. Nah, itu dia. Itu. Satu tahap lagi. Satu tahap lagi. Ini panelah ngedit dulu. Lupa sendoknya tadi. Sabar bah dulu, nanti bah. Nggak lama lagi bah. Ayunnya dulu waktu udah balang. Itu kan? Sabar bah lo. Pak, kalau padat tuh unsur Pak? Kalau padat tuh unsur kan? Unsur itu bisa saja padat, bisa saja cair, bisa saja gas. Nitrogen, berarti
Padat kah, cair kah, gas? Bisa padat, bisa cair. Aduh, dari katanya kan bisa. Ini pasti padat, ini padat. Padat. Kayak unsur padat. Kalau ada ium-iumnya tuh, Ya, padat. padat. Manusia. Udah semua? Yang di kertas kartonnya udah semua? Punya siapa tuh? Nantilah. Nanti. Udah semua? Yang di kertas kartonnya udah semua? Di bawah aja sini, nanti udah enak itunya. Ya. Udah tinggal dicentang. Ha. Ini nitrogen kan ini N. Tapi dah enggak apa-apa, ya. Tak usah pergi bang. Panggil pergi bawah nak kalian. Lama apa? Udahlah, nantilah. Dah semua? Oke. Sekarang kita presentasi ya. Semuanya sudah? Tidak ada yang bekerja? Dah, kelompok berapa yang belum? Yang belum angkat tangan. 1, 2. Bagian kertas kartonnya ya. Dah semua? Ya. Mana Ongki tadi? Belum pulang? Oh ya. Makan. Oke? Dah semua? Belum. Yang belum angkat tangan? 2 lagi. Kelompok mereka Rehan, Irfan, siapa lagi? Meli. Kok panas ya?
Panas enggak? Enggak. Panas kan? Nah, makanya cepat sedikit. Dah semua? Dah. Oke. Sekarang dah semuanya? Sekarang kita presentasikan yang dibawa adalah kertas kartonnya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dah. Kelompok yang pertama maju. Kelompok sekarang tanggal berapa? Nah, 12. 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, kelompok 3. 1, 2, 3. Nah, itu Ongki sudah datang tuh. Nah, Abang Ongki. Ya. Silakan. Silakan. Dah. Oke, yang lainnya diperhatikan. Farel pindah situ saja, Farel. Nah, ke sebelah situ, biar tidak mengganggu. Geser ke sebelah sini. Dah, geser sebelah sana sedikit. Kena silau ini. Dah. Dimulai dari siapa yang berbicara terlebih dahulu, baru nanti disampaikan apa yang sudah didiskusikan. Yang lainnya, tolong diperhatikan ya. Dah. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Sunita. Saya Camilla. Kami akan mempresentasikan tentang Ditempel di situ. Kan bisa diselipkan ini. Oh, tidak ada lemnya kah tadi? Aduh, taruh di atas ini. Bentar. Nih, selipkan ke sini. Oke. Nah, ada Ongki, pegang. Atau dipegang saja, dipegang. Dipegang, hadapkan ke sini. Nah. Enggak, ngadap sini, kalian ngadap sini. Nah, begitu ya. Oke. Dah, dimulai. Dah. Oke, betul semua? Betul. Ya. Lanjut. Oke, bacakan saja semua ya, langsung saja. Dalam waktu tidak banyak. Lanjut. Ya. Menghadap sini Kak, menghadap sini ya, menghadap ke lawannya ya. Ya. Menghadap sini Kak, menghadap sini ya, menghadap ke lawannya ya. fosfat B2O5 senyawa padat. Kalsium K2O senyawa padat. Magnesium MgO senyawa padat. Kalsium CaO senyawa padat. Sulfur S unsur padat. Nitrat NO2 senyawa cair. Boron B2O2 senyawa Nah, jadi ada berapa komposisinya? Komposisinya ada berapa? Ada 11.
unsurnya ada berapa? Unsurnya ada 2. Sisanya senyawa. Bagaimana kelompok yang lain? Unsurnya cuma ada 2. Betulkah? Ada berapa unsurnya seharusnya? Kelompok berapa ini? 6. Kelompok 6 ada berapa unsurnya? 5. Kelompok 3 ada 2. Jadi yang berbeda pada jumlah unsur, ya. Pada jumlah unsur. Mengapa bisa menjadi lebih banyak? Coba ditanyakan ke kelompok yang maju. Yang membedakan apa? Dari kelompok ini dengan yang ada di sana. Ya. Coba. Ya, siapa mau menanggapi? Nah, coba disampaikan ke kelompok 3. Enggak, ngomong saja langsung di sini ya. Karena unsurnya tuh ada 1, jadi dia tuh ya unsur. Yang mana yang 1? Ini Pak nomor 11. Nomor 11. 10. Ya. 9. Terus 6. Terus 1. Ya. Bagaimana kelompok 3? Yang disebut unsur tadi apa? Yang komposisinya cuma ada 1. Nah, yang mana yang ada 1? Yang nitrogen sama Sulfur. Terus zinc, koper, dan mangan. Itu ada berapa? ada 2. Ada 1. Kan di situ udah jelas. Zinc 1, koper 1, mangan juga 1, ya. Oke. Dah? Silakan ditutup. Oke. Dari kelompok 3, terima kasih. Ya. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, ada 2 kelompok lagi. Kelompok sekarang tanggal berapa tadi? Tanggal 12. Tanggal 12 kan? 12 dikurang 1. 12 dikurang 1. 2 dikurang 1 berapa? 1. Ya, kelompok 1. Geser. Ya. Pagi. Suaranya kurang jelas. Agak semangat ya. Nah, diulang. Ya. Rehan lah laki-laki. Nah. Enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Nah. Selamat pagi semuanya. Ya. Kami ingin mempresentasikan tentang komponen hidup. Ditunjukkan ke kawannya, ya. Iya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari komposisi pupuk dan molekul RM. Yang pertama yaitu nitrogen. Ini. Gimana kan? Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari komposisi pupuk, rumus molekul RM. Yang pertama yaitu nitrogen. Wujudnya itu padat, terus fosfat. P2O5 wujudnya itu cair, kalium K2. O itu wujudnya padat, magnesium, MgO itu wujudnya padat, kalsium, CaO wujudnya itu padat, sulfur, S wujudnya padat, nitrat, NO3 wujudnya cair, boran B2O
Sudah? Nah, dari kelompok lain ada tanggapan? Atau ada yang berbeda? Ada. Yang mana yang berbeda? Senyawanya. Senyawanya ada berapa di situ? Cuma ada 2. Senyawanya yang kelompok 1 ada berapa? Ada 2. Senyawanya cuma ada 2. Tadi pengertian senyawa dengan unsur sudah dipahami? Unsur tadi cuma ada berapa? 1. Senyawa berarti lebih dari 1, ya. Nah, yang 1 berarti yang mana? Bisa dilihat di situ sebenarnya, ya. Nitrogen, sulfur, zinc, copper dan mangan, ya. Seperti itu. Oke, sudah. Ada lagi tanggapan yang kelompok lain? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan ditutup. Sekian kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk 2 kelompok yang sudah maju. Ya, berikutnya kelompok sekarang bulan berapa? 12. Tanggalnya 12 juga? Oh, tanggal cantik hari ini ya. Ya. Tanggal 12 bulan 12 2022. Jadi kelompok yang maju kelompok 6. Mana kelompok 6? Nyambung enggak? Nah, disambung-sambungkanlah. Mana kelompok 6? Ah, dah silakan. Perkenalkan diri ya. Ya, presentasikan sebaik mungkin. Oke, yang lainnya diperhatikan. Belum juga dijawab. Nah, selamat siang. Tunggu jawabannya dulu baru. Ya, coba ulang. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kami. Perkenalkan, nama saya Salma Deyanti. Saya Deyanti. Saya Fitri Andayani. Oke, kelompok lain ada tanggapan? Ada? Sudah sama? Ada yang beda? Ya, berbeda pendapat itu biasa, beda pemahaman biasa. Yang penting kepahamannya, ya. Seperti itu. Oke, silakan ditutup kalau tidak ada tanggapan. Ada? Tidak ada. Silakan ditutup. Oke, waktu kita sudah jam berapa itu? Oke, sudah. Oke, masih bisa satu kelompok lagi ya.
Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Terakhir, siapa yang mau maju? Kelompok yang belum? Ah ya, silakan. Mau maju? Ya, boleh. Mau maju boleh. Habis ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rifa Putra. Saya Guru Teknik Kulit, saya Diana Nurhawiyah, saya Lona Sulusi. Ini kami akan mempresentasikan tentang komposisi buku, molekul, dan hubungan. Nitrogen, rumus molekulnya N, wujud gas. Nomor 2, fosfat, rumus molekul P2O5, wujudnya padat. Kalium, rumus molekul K2O, wujud padat. Magnesia, rumus molekul NaCO, wujud padat. Kalsium, rumus molekul CaO, wujud padat. Sulfur, rumus molekulnya S, wujudnya padat. Nitrat, rumus molekul NO3, wujudnya cair. Boron, rumus molekul B2O3. Ayo, kalian tuh malah kawannya presentasi malah tidak diperhatikan. Nah, gimana kalian nih? Wujudnya padat. Koper, rumus molekul U, wujudnya padat. Mangan, rumus molekul Mn, wujudnya juga padat. Oke, kelompok lain ada tanggapan? Tidak ada? Ada? Silakan. Tidak ada tanggapan? Kalau tidak ada, ditutup. Ya, silakan. Kasih aplaus yang meriah untuk kelompok yang sudah maju semuanya. Baik, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10.59, maka silahkan kumpulkan LKPD dan kertas karton yang sudah dikerjakan untuk saya nilai ya. Ya, itu juga semuanya. Spidolnya juga ya. Dikumpulkan, taruh di atas meja. Sesuai kelompoknya. Sesuai kelompoknya ya. Ya. Nah, silakan kembali ke posisi semula. Ya, oh ya. Dah semua dikumpulkan? Oke, dah semua? Ada yang belum? Kembali ke posisi semula sudah? Ya. Dah semua? Dah, jadi tolong diperhatikan dulu. Sudah? Sudah semua? Dah. Oke.
Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita peroleh hari ini? Satu orang. Yuk, satu orang. Apa yang dapat disimpulkan pada proses pembelajaran hari ini? Silakan, satu orang. Rehan, tunjuk tangan. Oh ya, silakan. Rehan. Siapa? Sesuai dengan tujuan pembelajaran pertama tadi. Ada yang masih ingat? Unsur itu apa? Senyawa itu apa? Campuran itu apa? Apa? Tidak ada yang bisa menyimpulkan? Bisa tapi malu. Jangan malu bertanya. Dari pembelajaran pertama nggak Pak? Iya. Silakan Rehan. Lupa saya. Grogi kali. Ya. Apa Rehan? Materi pertama kan kita Iya. belajar soal lingkungan. Iya. Terus kali ini? Hari ini belajar tentang kayak pertama kan video dulu tentang Iya. sawit, terus Iya. kita mengenal isi dari komponen yang ada dari pupuk tersebut. Iya. Ada dari nitrogen, fosfat dan lain-lain. Ya. Jadi nitrogen itu termasuk apa? Unsur. Karena dia satu. Ya, karena dia satu, maka dia masuk ke dalam unsur. Jadi unsur tadi posisinya harus satu. Kalau lebih dari satu, maka dia masuk ke senyawa. Nah, ketika sudah dibungkus dalam plastik ini terus dijual, sudah berbentuk campuran, ya. Jadi unsur itu, kesimpulannya unsur itu satu, senyawa berarti gabungan dari unsur, campuran berarti gabungan dari unsur dan senyawa, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Tidak bilang tidak. Menyenangkan bilang menyenangkan. Lebih enak begini atau saya marah-marah? Bagus saya marah-marah kan biar kalian bisa serius. Begitu kan? Lebih bagus kan? Bagaimana? Lebih bagus marah-marah atau seperti ini? Mengapa harus seperti ini? Karena lembut. Apanya yang lembut? Oh gitu. Kalau tidak ada kameranya? Bapak marah-marah. Oh gitu. Oh ya, tidak apa-apa. Oke. Silahkan dibuka HP-nya. Saya kasihkan link Google Form. Ya. Mana HP saya? Hai. Gimana? Aduh. Hilang kali ya? Tetap punya. Kok enggak ada? Udah terekam udah simpan dulu. Nah nih. Kemudian di awal lagi dia. I know what it's like, I know how it feels. Let the pain break you down now, you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is the answer. Love is the answer. I know it's a struggle, I know it's a fight, not to end every
like you've been living a lie. Kok buat video? It's time to be Yang free. buka form saya tadi. Time to find peace by the water. And just Udah diisi semua? Nah, oke. Kalau sudah, kita tutup dengan membaca doa penutup ya. Tadi sudah Rehan laki-laki, sekarang yang perempuan. Siapa maju ke depan? Silakan. Tadi sudah Rehan, sekarang sudah Rehan. Apa? Sudah laki-laki. Sekarang doa penutup ditutup dengan yang perempuan. Silakan. Ya, silakan. Agak suaranya agak dinaikkan. Nah, sebelum kita berdoa, sebelum kita pulang. Baik, sudah? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semuanya ya. love is the answer. Love is the answer. Just hold on. Just hold